Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan memberikan informasi tentang tarif pajak, cara pemungutan pajak, dan kriteria pajak yang baik. Berikut videonya. Tarif pajak merupakan dasar dalam pengenaan objek pajak yang menjadi tanggung jawab bagi wajib pajak. Tarif pajak di sini dibedakan menjadi 5, yaitu antara lain yang pertama, tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pajak yang mana persentasenya itu akan naik seiring dengan dasar pengenaan wajib pajak. Yang kedua yaitu tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif ini merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif yang naik. Tarif pajak selanjutnya adalah tarif pajak progresif, di mana persentase terhadap objek yang dikenakan pajak selalu sama, meskipun objek tersebut nilainya berbeda atau berubah. Kemudian yang kedua adalah tarif pajak tetap atau regresif. Tarif pajak tetap atau regresif ini adalah tarif pajak yang nominalnya sudah ditentukan dan bernilai sama, meskipun objek pajaknya berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah tarif pajak tunggal atau flat tax, di mana tarif pajak tunggal ini adalah persentase yang dikenakan terhadap penghasilan setiap orang itu adalah sama meskipun penghasilannya berbeda-beda atau pekerjaannya berbeda-beda. Tata cara pemungutan pajak atau sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, Official Assessment System, yang artinya pemerintahan atau Fiskut yang menentukan besarnya pajak berhutang. Selanjutnya, Self-Assessment System. Self-Assessment System merupakan wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Withholding System. Withholding System merupakan pihak ketiga, bukan wajib pajak, menyetor dan memotong pajak. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith menyampaikan ada 4 kriteria pajak yang baik atau juga disebut dengan The Four Maxims atau kita kenal juga dengan asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas equality atau keadilan, yang dimana artinya itu semua pemungutan pajak itu harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan dari masing-masing wajib pajak, dan negara itu tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Dan yang kedua yaitu asas certainty atau kepastian, yang maksudnya setiap pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang dan harus berdasarkan undang-undang agar jika ada yang melanggarnya dapat dikenai sanksi yang tegas. Kemudian yang ketiga yaitu asas convenience of payment atau tepat waktu, yang artinya setiap pemungutan pajak itu harus dilakukan pada waktu yang paling tepat dan paling mudah bagi wajib pajak. Misalnya, pada saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau wajib pajak baru menerima hadiah. Kemudian yang keempat yaitu asas ekonomi atau efisiensi. Artinya, yaitu biaya pemungutan pajak harus sehemat mungkin dan seefisien mungkin. Ada sebuah PT yang bernama PT Muncul Lestari Makmur. Ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2006, PT ini telah beroperasi dengan omset lebih dari 16 miliar. Tetapi tidak mendaftarkan dirinya sebagai PKP, yaitu pengusaha kena pajak, dan tidak memberitahukan SPT, surat pemberitahuan tahunan, yang seperti yang diwajibkan pada peraturan perpajakan. Tindakan ini mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar 4,8 miliar. Akibatnya, Direktur PT ini yang bernama Dr. Budiati didakwa melanggar pasal 39 ayat 1 poin A, B, dan C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu tindak pidana penggelapan pajak. Kasus tersebut sudah menciderai kriteria pajak yang baik yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang pertama, keadilan. Pajak yang baik harus adil. Artinya, setiap wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tapi dalam kasus ini, PT Muncul Lestari Makmur justru menghindari kewajiban membayar pajak meskipun omsetnya sudah lebih dari 16 miliar. Sehingga tindakan ini menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Yang kedua, kepastian hukum. Nah, dalam kasus ini sudah jelas bahwa PT ini sudah memenuhi kriteria PKP karena omsetnya lebih dari 600 juta. Namun, ia tidak mendaftarkan dirinya dan tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan seperti yang diwajibkan pada aturan perpajakan. Yang ketiga, kemudahan. Sistem perpajakan seharusnya mudah dilaksanakan baik dalam
administrasi maupun pelaporannya. Tapi dalam kasus ini, PT ini tidak membayar pajak bukan karena sistemnya yang rumit, tapi sengaja menghindari untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi artinya pajak harus meminimalkan biaya pemungutan dan kebocoran penerimaan negara. Tetapi dalam kasus ini, negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeriksaan, penyidikan, dan proses hukum karena penggelapan yang dilakukan oleh PT ini. Untuk mencegah kasus seperti itu terjadi lagi, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh, sekaligus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan. Penggunaan sistem digital pajak juga perlu dikembangkan agar pelaporan dan pembayaran lebih transparan, mudah, dan terpantau. Dalam kasus ini, kita bisa melihat bahwa ketidakpatuhan terhadap pajak dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan juga melanggar asas-asas yang ada, sehingga diperlukannya penegakan hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat terhadap pajak yang tinggi, sehingga dapat terciptanya sistem perpajakan yang adil dan efektif.